Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belajar dari semester 4 PAUD Reguler Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Raudah Tandam Hulu 2 Deli. Baiklah, di sini saya akan menerangkan tentang validitas. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran atau tes dalam melakukan fungsi ukurnya. Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Jadi, pengujian validitas itu mengacu pada sejauh mana suatu instrumen dalam menjalankan fungsi Instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Macam-macam validitas. Dalam buku Encyclopedia of Educational Evaluation yang ditulis oleh Scarfia B. Anderson dan kawan-kawan, a test is valid if it measures what is purpose to measure. Yang artinya sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah sahih. Sebenarnya pembicaraan validitas ini bukan ditekankan pada tes itu sendiri, tetapi pada hasil pengetesan atau skornya. Contohnya itu skor yang diperoleh dari hasil pengukuran mekanik. Jadi gini, mekanik itu kita akan menunjukkan kemampuan seseorang dalam memegang dan memperbaiki mobil, dan bukan pengetahuan orang tersebut dalam hal berkaitan dengan mobil. Jadi tes yang mengukur pengetahuan tentang mobil bukanlah tes yang sahih untuk mekanik. Jadi pengukuran mekanik itu yaitu memperbaiki mobil yang rusak. Secara garis besar ada dua macam validitas, yaitu validitas logis dan validitas empiris. Validitas logis mengandung kata logis, berasal dari kata logika, atau validitas logis sering juga disebut sebagai analisis kualitatif, yaitu berupa penalaran atau penelaahan. Dengan makna demikian, maka validitas logis untuk sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. Validitas empiris yakni memuat kata dari empiris yang artinya pengalaman. Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Sebagai contoh sehari-hari, seseorang dapat diakui jujur oleh masyarakat apabila dalam pengalaman dibuktikan bahwa orang tersebut memang jujur. Dalam kata lain, sudah sehari-hari bertemu dan melihatnya. Contoh lain, seseorang dapat dikatakan kreatif apabila dari pengalaman dibuktikan bahwa orang tersebut sudah banyak menghasilkan ide yang baru yang diakui berbeda dari sudah ada. Dari penjelasan dan contoh-contoh tersebut diketahui bahwa validitas empiris tidak dapat diperoleh hanya dengan menyusun instrumen saja berdasarkan ketentuan seperti halnya validitas logis, tetapi harus dibuktikan melalui pengalaman. Cara mengetahui validitas alat ukur. Sekali lagi diulangi bahwa sebuah tes dikatakan memiliki validitas jika hasilnya sesuai dengan kriterium, dalam arti memiliki kesejajaran antara hasil tes tersebut dengan kriterium. Teknik yang untuk mengetahui kesejajaran adalah teknik korelasi produk momen yang dikemukakan oleh Pearson. Validitas butir soal atau validitas item. Validitas item adalah demikian, sebuah item dikatakan valid apabila mempunyai dukungan yang besar terhadap skor total. Skor pada item menyebabkan skor total menjadi tinggi atau rendah.
Dengan kata lain, dapat dikemukakan di sini bahwa sebuah item memiliki validitas yang tinggi jika skor pada item mempunyai kesejajaran dengan skor total. Kesejajaran ini dapat diartikan dengan korelasi, sehingga untuk mengetahui validitas item digunakan rumus korelasi seperti yang sudah diterangkan di atas. Tes berstandar sebagai kriterium dalam menentukan validitas. Tes terstandar adalah tes yang telah dicobakan berkali-kali sehingga dapat dijamin kebaikannya. Di negara-negara berkembang, biasanya tersedia tes semacam ini dan dikenal dengan standardized test. Sebuah tes terstandar biasanya memiliki identitas antara lain sudah dicobakan beberapa kali dan di mana berapa koefisien, validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, daya pembeda, dan lain-lain keterangan yang dianggap perlu. Cara menentukan validitas soal yang menggunakan tes terstandar sebagai kriterium dilakukan dengan mengalihkan koefisien validitas yang diperoleh dengan koefisien validitas terstandar tersebut. Yang selanjutnya, validitas faktor. Selain validitas soal secara keseluruhan dan validitas butir atau item, masih ada lagi yang perlu diketahui validitasnya, yaitu faktor-faktor atau bagaimana keseluruhan materi. Setiap keseluruhan materi pelajaran terdiri dari pokok-pokok bahasan atau mungkin sekelompok pokok bahasan yang merupakan satu satuan. Baiklah, demikian yang dapat saya terangkan tentang validitas. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, dan saya menerima kritik dan saran bagi teman-teman sekalian. Klik di kolom komentar kritik dan saran yang membangun. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.